Kita mulai untuk yang hewan coba dengan tikus dan mencit. Kita akan lihat nanti tiap regu akan dibagikan mencit saja, ya. Tikusnya ada di belakang, sudah ditimbang, oke. Kemudian nanti kalian akan belajar menghitung dosis yang akan disuntikan pada hewan coba. Kalian akan lakukan itu. Setelah dosis di ACC, maka kemudian disuntikan morfin ke mencit. Nanti akan kita lihat efeknya, efek stroke. Kalau pada tikus kita akan lihat efek katalepsi. Seperti apa bedanya nanti akan kita lihat bersama-sama. Oke. Berikutnya alat dan bahan itu ada beaker glass. Beaker glassnya digunakan untuk tempat mencit. Mencit itu kecil, ya, dan tidak menggigit kalau diperlakukan dengan baik akan jinak, ya. Ada timbangan, nanti kita timbang mencitnya. Kalau yang di bawah itu ada keranjang plastik, itu tempat tikus, karena kalau nggak ditutup di dalam keranjang, tikusnya akan lompat, bisa lari kemana-mana. Yang itu ada timbangan tikus. Oke. Berikutnya, nah, seperti biasa kalau kita mau melakukan pemberian obat secara parenteral harus disterilkan dulu, ada kapas alkohol. Kemudian kalian lihat ada dua sediaan obat di situ. Morfin yang 0,5% untuk mencit, sedangkan morfin yang 4% untuk tikus. Oke. Ada siring, ada stopwatch untuk menghitung waktunya. Berikutnya, cara kerjanya pertama nanti ambilkan, mungkin sudah dibagikan barangkali nanti di tiap-tiap tempat, ya, ada mencit. Oke. Tikusnya nanti di belakang saja. Nanti mungkin karena di depan sudah ada alat untuk memvideokan ataupun mendemokan, maka ada kamera, jadi nanti kita lihat efeknya seperti apa. Oke, berikutnya ditimbang mencitnya. Sebetulnya mencit bisa langsung ditimbang, nggak usah khawatir dengan lari-larian. Lari-larinya ya sekitar meja timbangan saja, nggak usah pakai menimbang beaker glassnya segala, langsung ditimbang bisa. Oke. Berikutnya, nah, kita harus bisa menghitung karena nanti di dalam ujian praktikum akan ditanyakan dosis. Misalkan berat badan tikusnya 200 gram. Kalau 200 gram langsung kita lihat karena biasa dosisnya dalam miligram per kilogram berat badan, maka kita jadikan 0,2 kilogram. Larutan morfinnya 4%. Apa arti 4%? Nah, kalian harus paham benar, ya. 4% itu apa sih? 4% artinya 4 gram per 100 cc. Kita jadikan miligram, 4000 miligram per 100 cc berarti 40 miligram per cc. Oke. Nah, dosis morfin untuk tikus itu 60 miligram per kilogram berat badan. Jadi dosis morfin yang disuntikan berapa? Berat badannya tadi 0,2 kilogram. 60 kali ke 60 ada berapa itu? 12 ya, 12 miligram dibagi 40 ketemulah 0,3 cc. Kira-kira seperti itu. Yang kuncinya yang penting itu kalian harus ingat adalah gram, persen. Persen itu adalah gram per 100 cc, ya. Gram per 100 cc. Berikutnya, nah, kalau mencit kecil banget, ya. Mencit itu biasanya beratnya ya kira-kira 15 gram. Berarti kalau kita jadikan kilogram 0,15, morfinnya 0,5%, berarti 0,5 gram per 100 cc, 500 mg per 100 cc, 5 mg per cc. Dosisnya 40 mg per kilogram berat badan. Jadi setelah dihitung dengan cermat maka ketemulah angka 0,12. Kira-kira itu gambarannya. Jadi nanti kalian masing-masing tiap-tiap regu akan menghitung dosis yang harus kalian suntikan pada mencit. Oke. Nah, kemudian ada kertas perhitungannya. Nanti kalian tulis. Kemudian setelah kalian hitung dosisnya di ACC ke pembimbing, nanti di tiap-tiap regu akan dibagikan
siring yang sudah diisi dengan larutan morfin 0,5%. Berapa cc-nya? Kalian sudah hitung. Kemudian ambil kapas alkohol, terus mencitnya disuntikkan di interskapula. Dari belakang kita cubit secara, karena ini mau menyuntikkannya secara suntikan, maka hati-hati dipegang ekornya dan kepalanya, difiksasi gitu ya. Kemudian baru kita suntikan larutan morfinnya. Oke. Caranya perhatikan ya, nanti tiap-tiap regu akan melakukan sendiri ya. Jadi ekornya dipegang, terus di belakang kepalanya juga dipegang, baru kemudian bisa kita suntikan. Oke. Hati-hati jangan sampai suntikannya melejit, akhirnya nggak masuk ya. Bagaimanapun kan hewan juga kalau bisa merasakan sakit ketika diinsersi jarum suntiknya, hati-hati. Oke, berikutnya. Nah, kemudian kita akan amati berapa menit setelah itu akan kita lihat apa yang dinamakan efek katalepsi. Efek katalepsi ini akan kita demokan di kamera saja ya. Jadi itu efek katalepsi itu artinya tikusnya setelah disuntikan morfin dia akan seperti posisinya tidak akan berubah apabila kita sudah kita sudah memposisikan dia seperti itu, maka dia nggak akan berubah lagi. Suruh nungging ya nungging terus selama beberapa menit ya nungging. Suruh berpelukan dengan temannya ya berpelukan terus ya. Suruh duduk tegak ya duduk tegak, ikutin posisinya, tidak berubah. Akan terjadi kekakuan pada otot-ototnya. Oke. Terus pada mencit itu yang kita namakan efek stroke. Ekornya membentuk huruf S ya. Oke, jadi kita bisa melihat dari sini ada dua hal yang berbeda. Yang satu efek katalepsi pada tikus didemokan, yang nanti kalian lakukan adalah efek stroke pada mencit. Setelah kalian lihat seperti itu, sudah selesai praktikumnya, kita kembalikan mencit dan tikusnya itu tadi, rapikan alat-alat selesai. Praktikumnya sebetulnya cepat kalau memang lancar hari ini ya. Oke. Pada kelinci apa yang terjadi? Pada kelinci kita akan lakukan hal yang sama, memberikan morfin pada kelinci. Oke, berikutnya ditimbang kelincinya, diobservasi, hitung dosisnya, suntikan morfin, observasi lagi. Oke, berikutnya alat dan bahannya. Nah, di sini morfinnya sama seperti morfin yang kita berikan pada tikus 4%. Tapi itu ada satu lagi apa itu? Naloxon. Naloxon itu apa? Antagonis morfin. Ya, naloxon itu adalah antagonis morfin yang diberikan secara parenteral. Antagonis morfin yang diberikan secara per orang apa? Yang per orang naltrexone. Ya, oke. Nah, ada kapas alkohol, ada siringnya, semuanya sudah tersedia. Berikutnya ditimbang. Kemudian ada senter dan penggaris. Untuk apa? Kita akan lihat berikutnya. Nah, pertama ditimbang kelincinya, kemudian diobservasi pernapasan dan denyut jantungnya. Berikutnya diukur diameter pupil matanya. Kira-kira kalau keracunan morfin pupil matanya melebar atau mengecil? Mengecil. Jadi nanti bisa juga kita hitung kalau pada kelinci ya. Kita lihat diameter pupil mata. Setiap kali ingat kalau mengukur diameter pupil mata harus senternya dari samping, tidak tegak lurus mata. Oke. Kemudian kita lihat dalamnya pernapasan, berapa
frekuensi nafasnya, kemudian bagaimana reaksinya terhadap rangsang nyeri, kemudian refleks dan tonus otot, sikap umum dari si kelinci tadi. Berikutnya kita hitung berat badan kelincinya 800 gram, berarti 0,8 kg. Morfin 4%, kita sudah tahu tadi morfin 4% artinya 4 gram per 100 cc. Tapi kalau ditanyakan dengan cara yang dengan pertanyaan yang lain, kalian harus bisa menghitung. Jangan bingung lagi. Kalau diketahui bahwa dosis morfin 4% untuk kelinci 0,5 cc per kilogram berat badan, nah itu lebih gampang. Sudah ketahuan itu dosisnya 0,5 cc per kilogram berat badan. Kalau tadi kan dosisnya kan miligram per kilogram berat badan. Kalau di sini kalau pertanyaannya apa, soalnya dalam berupa lebih simpel sebetulnya 0,5 cc per kilogram berat badan, ya sudah gampang sekali kita hitungnya. Dosis morfinnya 0,8 kali 0,5 langsung ketemu, nggak usah pusing-pusing itu ya. Jangan bingung kalau ada soal seperti itu variasinya. Oke, kemudian kita setelah menghitung dosis, morfinnya disuntikan pada paha kelinci secara subkutan, kemudian diobservasi setiap 5 menit. Ingat, observasinya setiap 5 menit. Kalau sampai 15 menit berarti sudah 3 kali observasi, tidak terjadi depresi. Kalau depresi pernapasan itu frekuensinya bertambah atau berkurang? Hah? Kurang. Kalau depresi pernapasan frekuensi nafasnya tambah atau kurang? Kurang, ya. Berkurang. Oke. Maka kemudian kalau sampai 15 menit sudah diobservasi frekuensi nafasnya masih sama terus, maka kita boleh menambahkan morfin setengah dari dosis semula. Oke. Berikutnya. Nah, kemudian kita perlu juga menghitung dosis naloxon. Dosis naloxon buat kelinci. Berat badan kelincinya tadi 0,8 kg, 800 mg atau 0,8 kg. Naloxonnya 0,4 mg per cc, kecil ya, 0,4 mg per cc. Dosis naloxon 0,01 mg per kilogram berat badan. Maka kita harus bisa menghitung dosisnya. Nanti pokoknya kalau ujian praktikum jangan bingung ya, harus bisa ya. 0,8 kali 0,01 dibagi 0,4, ketemunya kira-kira 0,02 cc. Oke, itu dosis naloxon. Berikutnya, nah setelah kelinci tadi mengalami depresi pernapasan yang berat, di mana frekuensi nafasnya sudah kurang dari 10 kali per menit, maka kita menolong kelincinya dengan menyuntikkan naloxon intravena di telinga kelinci. Ya, yang paling gampang di situ kalian lihat kenapa disuntikan di telinga, karena venanya gampang kelihatan. Ya, suntikan secara intravena, kemudian kita observasi. Kalau depresinya belum pulih, kita bisa tambahkan naloxonnya. Oke. Isilah di dalam tabel observasi berikutnya. Nah, oke. Lewat saja ini gambarnya, nggak usah dikomentarin. Nah, ini aja. Harus diingat, kalau pada percobaan pada manusia bagaimana? Dulu kita melakukan, tapi dengan keterbatasan waktu dan alasan lainnya, maka kita hanya kita sampaikan saja ya prosedurnya. Ada 2 orang percobaan, karena nanti untuk percobaan nyerinya kita lakukan dengan dua cara nyeri. Syarat sebagai orang percobaan tidak boleh makan minum 2 jam sebelum percobaan. Artinya apa? Supaya perutnya kosong. Oke. Kalau perut kosong buat apa tujuannya? Supaya absorpsi obatnya bisa sempurna, ya. Artinya tidak ada gangguan dari makanan. Kemudian satu lagi, orang percobaan tidak boleh punya gastritis. Oke. Berikutnya. Nah, kemudian kita lihat observasi pertama. Observasinya cukup
cukup banyak, walaupun mungkin tidak sebanyak pada SSO ya. Pemeriksaan nyerinya ada 2 dengan tensimeter dan es batu. Oke. Setelah dilakukan pemeriksaan nyeri, orang percobaan minum obat, kemudian diobservasi setiap 30 menit dan pada 30 menit setelah 1 jam maka kita lakukan observasi dan pemeriksaan nyeri kembali. Nah, apa yang mau kita berikan berikutnya? Obatnya itu ada 6 kapsul ya, walaupun ada 1 placebo. Obatnya ada 5. Kodein sulfat 30 mg termasuk golongan apa itu? Kodein sulfat golongan apa? Hah? Golongan apa? Analgesik apa? Opioid. Ya? Analgesik opioid. Dulu ada asetosal 500 mg. Sekarang asetosal seperti kita sudah sampaikan, asetosal sudah tidak digunakan lagi sebagai analgesik. Ya, dulunya asetosal itu merupakan prototip obat-obat analgesik antiinflamasi dan antipiretik. Sekarang tidak, tapi kita lihat saja, kita berikan asetosal 500 mg, paracetamol 500 mg, tramadol 50 mg. Tramadol golongan analgesik opioid juga, sama seperti kodein ya. Kemudian ada asamefenamat 500 dan placebo. Semuanya dimasukkan dalam kapsul yang sama warnanya dan diberi kode. Nanti di akhir praktikum baru diberitahu apa isinya. Oke, berikutnya alat dan bahan: stopwatch, tensimeter, stetoskop, termometer badan dan termometer S ya, untuk S-nya. Baik, berikutnya. Nah, observasinya 1, tekanan darah diperiksa. Oke, berikutnya frekuensi nadi dihitung. Berikutnya lagi berikutnya apa? Suhu tubuh dihitung minimal 3 menit. Diameter pupil, karena nanti kan kemungkinan pasien atau orang percobanya kan bisa mendapatkan obat opioid, dan kalian tahu tadi opioid katanya menimbulkan pupilnya jadi miosis. Jadi kita lihat diameter pupil matanya. Oke. Frekuensi pernapasan kita hitung dari naik turunnya abdomen tanpa diketahui oleh orang percobaan. Oke, pengamatannya dari jauh. Oke. Kira-kira kalau dikasih opioid, frekuensi napasnya mungkin nggak turun atau naik? Kalau dikasih opioid, frekuensi napasnya bertambah atau berkurang? Berkurang, karena salah satu efek dari opioid adalah mendepresi pernapasan. Ya. Oke, berikutnya warna kulit muka. Warna kulit muka itu sekitar pipi dan leher kita bisa lihat normal atau kemerahan atau cyanosis, bisa saja. Gejala subjektif itu ada, apakah ada sakit kepala, pusing, mual, ya. Oke, dicatat semuanya. Setelah itu berikutnya. Nah, pemeriksaan nyerinya kan tadi ada 2 macam. Yang pertama dengan tensimeter. Orang percobaan di tensi dan tensimeternya dipertahankan sampai 180 mm Oke. Tensimeter pertahankan 180, kemudian dihitung waktu. Ambil orang percobaannya membuka menutup tangannya 1 kali per detik. Berapa lama dia tahan? Ketika sudah sampai pada batas maksimal, ini subjektif, masing-masing orang percobaan bisa berbeda ya. Jadi setelah dia bilang nyeri banget udah nggak tahan, stop. Diukur waktunya dan diukur untuk lengan kiri dan kanan. Oke? Diukur untuk lengan kiri dan kanan ya. Sedangkan percobaan untuk nyeri yang pemeriksaan nyeri yang kedua,
kita menggunakan es batu yang dimasukkan ke dalam tempat itu, termos gitu ya, ditunggu sampai benar-benar suhunya 0 derajat. Setelah itu orang percobaan akan memasukkan lengannya ke dalam pergelangan tangannya ke dalam air es yang sudah 0 derajat tadi. Diukur waktunya karena lama-lama pasti akan merasa nyeri. Diukur waktunya sampai berapa lama, sampai berapa menit dia tidak tahan terhadap suhu 0 derajat tadi. Ukur pada lengan kiri dan lengan kanan, kemudian diambil rata-ratanya. Sudah. Setelah itu orang percobaan minum obat. Setelah diukur ya, pemeriksa nyerinya sebelum minum obat. Nah, minum obat, kemudian obat yang setelah 30 menit minum obat dilakukan observasi lagi tekanan darah, frekuensi nadi, frekuensi nafas, lebar pupil, suhu tubuh. Oke. Tapi tidak pemeriksaan nyeri. Pemeriksaan nyeri baru dilakukan lagi setelah 60 menit minum obat. Oke, setelah 60 menit minum obat dilakukan pemeriksaan ulang. Apa yang kamu bisa bayangkan kalau sudah diberi obatnya obat analgesik, entah itu antiinflamasi non steroid, entah itu opioid. Kalau dilakukan pemeriksaan nyeri pada 60 menit sesudah minum obat, hasilnya kira-kira lebih lama atau lebih sebentar? Apakah orang percobaan lebih lama bisa menahan nyerinya atau lebih cepat? Lebih lama, teorinya seperti itu, ya. Karena sudah ada obat analgesik sehingga dia lebih tahan terhadap nyeri, ya. Teorinya seperti itu. Kenyataannya kadang-kadang tidak sesuai dengan teori. Kalau orang percobaannya kemudian mendapatkan placebo, tentu saja hasilnya seimbang. Antara sebelum minum obat dan sesudah minum obat nggak ada bedanya harusnya. Kira-kira begitu. Ini untuk praktik manusia sudah terpilih.